Pertanian merupakan sektor penting yang dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian. Kami ingin terus berupaya meningkatkan mutu dan produksi tanah air. Salah satu upaya yang kami lakukan dengan membuat perencanaan jaringan irigasi. Tujuan perencanaan jaringan irigasi ini yaitu untuk membuka daerah persawahan baru guna menunjang peningkatan sektor pertanian dalam hal produksi pertanian dalam daerah irigasi yang kami rencanakan. Irigasi secara umum didefinisikan sebagai pengguna air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengan tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada perencanaan layout irigasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Haidir Azim, yang kedua Purnama Irwansyah, yang ketiga Safana Putri Balkis. Oke, langsung saja kita masuk pada perencanaan layout irigasi. Untuk merencanakan suatu layout irigasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama menentukan elevasi sawah tertinggi, kemudian menentukan lokasi asbendung, merencanakan petak tersier, mewarnai daerah tak terairi, merencanakan trase saluran dan bangunan pengkap, dan yang terakhir ada penamaan. Oke, langsung saja kita masuk pada langkah-langkahnya. Sebelum kita mulai merencanakan suatu layout irigasi, terlebih dahulu kita harus mampu untuk memahami peta topografi dan dapat membaca situasi garis kontur yang ada. Selain itu juga kita harus bisa melihat atau membaca elevasi pada peta topografi. Kita juga harus mampu untuk menentukan notasi-notasi yang ada pada peta topografi. Misalnya seperti notasi sungai, lembah, bukit, dataran datar, dan sebagainya. Seperti yang kita lihat pada peta topografi kali ini, bahwa notasi sungai itu sudah kami gambarkan dengan warna merah. Kemudian kita juga dapat memperhatikan makna dari kontur yang ada, yaitu untuk lembah. Lembah di sini kita bisa lihat seperti membentuk huruf N ya. Jadi lembah itu seperti ini, seperti huruf N di peta kontur. Sedangkan untuk perbukitan atau bukit itu digambarkan seperti huruf U atau huruf V ya. Seperti itu. Kemudian menentukan elevasi sawah tertinggi. Setelah memahami dan membaca peta topografi, selanjutnya adalah kita harus melihat dulu elevasi pada peta kontur yang akan kita jadikan sebagai elevasi sawah tertingginya. Seperti yang dapat kita lihat pada peta kontur berikut, elevasi sawah tertinggi kami coba rencanakan pada elevasi 101 ya. Selanjutnya, setelah menentukan elevasi sawah tertinggi tadi, kita harus menentukan lokasi atau posisi dari asbendung yang akan kita rencanakan. Untuk merencanakan lokasi asbendungnya, kita harus memperhatikan elevasi sawah tertinggi tadi.
karena lokasi Asbendung ini harus dibuat di atas elevasi sawah tertinggi agar seluruh petak sawah dapat tersuplai oleh bendung yang akan kita buat. Pada kontur berikut, Asbendungnya kita buat di atas elevasi 101. Oke, selanjutnya merencanakan petak tersier. Petak-petak tersier yang akan kita buat dapat menggunakan luas 50 hingga 70 hektare. Sedangkan jalan dan juga batas desa itu bisa dijadikan sebagai pemisah daripada petak-petak tersier. Seperti lihat yang kita bisa lihat di sini, jalan ini kita jadikan sebagai pembatas dari petak-petak sawahnya. Oke, selanjutnya adalah mewarnai daerah yang tidak terairi. Seperti yang kita lihat di sini, daerah-daerah yang tidak kita airi kita berikan warna kuning ya, termasuk pada elevasi sawah atas dari elevasi sawah tertinggi kita berikan warna kuning. Kemudian kebun kelapa di sini kita berikan warna kuning karena tidak terairi. Selanjutnya ada desa-desa di sini kita berikan warna kuning juga. Jika ada rawa juga kita bisa arsir dengan warna kuning. Kemudian jika ada danau di peta topografi kita, itu juga bisa kita warnakan dengan warna kuning karena termasuk tidak terairi ya. Oke, setelah itu kita masuk ke perencanaan trase saluran dan juga bangunan pelengkapnya. Dengan memperhatikan elevasi dan garis kontur tadi, maka kita dapat menentukan lokasi-lokasi dari saluran beserta bangunan-bangunan pelengkapnya seperti bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan jika terdapat saluran yang melewati jalan seperti di sini, itu kita buatkan gorong-gorong ya. Kita buatkan gorong-gorong. Oke, selanjutnya kita masuk ke penamaan jaringan irigasi. Memberi penamaan pada semua elemen yang direncanakan sesuai dengan aturan penamaan seperti nama bendung dan nama bangunan pelengkap dan sebagainya. Adapun standar tata nama daerah irigasi yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, nama-nama yang diberikan untuk saluran-saluran irigasi dan pembuang bangunan-bangunan dan daerah irigasi harus jelas dan logis. Yang kedua, nama yang diberikan harus pendek dan tidak mempunyai tafsiran ganda atau ambigu. Yang ketiga, nama-nama harus dipilih dan dibuat sedemikian sehingga jika dibuat bangunan baru kita tidak perlu mengubah semua nama yang sudah ada. Dan selanjutnya, daerah irigasi dapat diberi nama sesuai dengan nama daerah setempat atau desa yang lebih penting di daerah tersebut atau yang lebih terkenal di daerah tersebut. Sehingga kemudian pada layout kali ini penamaan bendung kami beri nama Bendung Selanti. Karena di daerah tersebut nama desa Selanti lah yang lebih terkenal dari desa lainnya. Selanjutnya untuk penamaan saluran irigasi primer, kami beri nama sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani seperti pada layout kali ini kami beri notasi RS1 yang memiliki arti bahwa saluran tersebut berada di ruas Selanti dan seterusnya untuk penamaan saluran primer. Dan selanjutnya untuk penamaan saluran sekunder diberi nama sesuai dengan nama desa yang terletak di peta sekunder tersebut. Sehingga pada layout kali ini kami beri notasi untuk saluran sekunder SL1 yang memiliki arti bahwa saluran tersebut berada di sekunder lantung.
Contoh seperti di situ ada SL2 yang berdekatan dengan desa Lantung. Selanjutnya, untuk bangunan bagi diberi notasi sesuai dengan nama ruas saluran yang ada pada bangunan tersebut. Pada layout kali ini, untuk bangunan bagi kami beri notasi BS1 yang memiliki arti bangunan bagi selanti 1. Untuk bangunan bagi sadap dapat diberikan notasi dengan nama daerah yang ada pada bangunan tersebut. Pada layout kali ini, bangunan bagi sadap kami beri notasi BSL1 yang berarti bagi sadap Lantung 1. Dan seterusnya. Begitu juga dengan bangunan pelengkap lainnya seperti gorong-gorong, jembatan, bangunan terjun, dan sebagainya. Oke, cukup sekian langkah-langkah dalam membuat layout jaringan irigasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan belajar bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.